cerita sedikit Pak tentang porang Pak. Apa yang diceritain ya? Cerita Bapak mulai asalnya kenapa Iya. Bapak tertarik dengan ini, terpanggil untuk ikut serta dalam mendorong produktivitas lahan, meningkat kesejahteraan petani, ekspor kita. Iya. Dan Iya. juga ini menariknya ini porang karena salah satu makanan alternatif masa depan kita. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, berpijak dari tadi itu manfaat daripada tanaman porang, makanya kami berusaha untuk coba tanaman porang di lahan gambut. Ya. Sebenarnya saya sudah lama sih mengenal tanaman porang, itu sudah 5-7 tahun yang lalu. Iya Pak. Cuman saat itu pasarnya ya, Iya. masih gelap, kita belum tahu akses kalau pasar. saya tadi saya sampaikan Pak, dari kampung saya usia 5 tahun 6 tahun masih saya sekolah di SD itu Pak, ini mainan saya suka potong-potong dulu di kampung. Saya tidak paham kalau ini ternyata subhanallah luar biasa Pak. Nah untuk lahan gambut ini Pak, kan problemnya lahan gambut itu kan asamnya tinggi, kemudian gampang terbakar di musim kering. Nah bagaimana caranya supaya dia bisa tumbuh normal sebagaimana di tanah mineral, dan dia bisa memberikan produktivitas buahnya juga bagus. Itu tantangannya Pak. Jadi yang kita ketahui untuk tanah gambut itu kan pertama porositas tinggi. Kalau dia curah hujannya cukup, kelembapannya bagus. Tapi kalau dalam kondisi kering, dia cepat kering. Kalau paritnya itu karena batangannya porinya besar, jadi dia nggak bisa kapilaritas, jadi dia langsung hilang. Nah, terus selain itu keasaman. Nah, untuk keasaman itu ya kita harus input ya dengan menggunakan amelioran seperti dolomit gitu kan. Dolomit, ya betul. Itu awalnya aja Pak atau pada saat dia sudah tumbuh? Ya selama perjalanan juga perlu kita dalam dolomitnya ya. Tapi kalau bisa kita suspensikan ya, kita aduk dengan air baru kita siramkan. Disiram aja kayak seperti pupuk gitu Pak ya? Ya seperti itu. Ya. Karena selain untuk naikkan pH kan diperlukan juga unsurnya. Ya Pak. Mg sama Ca-nya itu kan diperlukan. Nah ini kan berarti kan harus setiap saat kita jaga ini Pak, nggak bisa dibiarin Pak ya. Harus telaten kita melihat. Dibiarin pun tumbuh, tapi kalau kita pengen hasil yang maksimal ya, ya performa tanamannya juga harus maksimal. Itu sangat cakep banget Pak. Itu ada 3 pohon tuh udah tinggi tuh Pak. Nah terus gini Pak, ini kan kalau kita bicara tentang porang nih, bicara tentang hasil Pak ya. Nah hasilnya ini kan dengar kita di berita, di media, pemerintah juga sudah mendorong pembangunan industri pengolahan di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur. Nah tentu kita juga bisa berharap di Kalimantan Barat juga ada hal seperti ini. Nah bisa seperti itu jika kita ada gerakan menanam yang masif Pak. Betul. Nah dengan adanya output dari petani, tentu sektor industri pengolahan dasar ya, minimal jadi tepung atau setengah jadi, itu bisa kita rencanakan juga karena ini sangat menarik ini untuk ke depan. Ya gini, kalau menurut saya investasi untuk pabrik untuk sampai proses chip maupun proses tepung itu kan ada kapasitas Pak. Ya kan. Nah tentunya kapasitas ini harus diimbangi dari produk daripada petani. Selama produk itu belum bisa mencukupi operasional untuk memenuhi bahan baku operasional dari pabrik tersebut, saya rasa juga sulit untuk investor untuk masuk. Makanya yang terpenting adalah kita siapkan dulu bahan bakunya dulu. Setelah bahan bakunya cukup untuk kapasitas pabrik dengan kapasitas tertentu, barulah nanti dia akan bisa masuk. Ya kan? Bapak kan sudah memulai ini, sudah panen sekali, kurang lebih 9 bulan Pak ya, satu kali gerakannya. Sekitar 7 bulan satu kali gerakan. Berarti sekarang masuk tahun kedua. Nah target Bapak kira-kira tahun keberapa baru berpikir untuk melakukan ini, mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita ini yang memiliki lahan tidak produktif diproduktifkan. Nah kira-kira kapan Pak mulainya kita gerakkan nih Pak? Saya kepingin juga soalnya, makanya saya datang ke sini, kepingin ikutan. Jadi sebelum kita mampu untuk mensuplai sampai berdirinya pabrik, kita masih ada peluang untuk kita kirim ke Jawa umbi basahnya. Ya kan? Betul Pak. Tapi dengan seperti itu, kondisi seperti itu, jadi petani yang pemula, yang memulai ya, harus memikirkan
seperti itu. Jadi paling tidak kita bawa harus 1 fuso. Siap. Nah, Ya kan? kalau sudah bicara fuso Pak, itu bicara saya 18 Pak. ton kan. Di pelabuhan Pak itu Pak, lewatnya di kantor saya Pak. Jadi kita bantu Pak, kita fasilitasi biar lancar. Dan tentunya lebih baik Pak kalau ada fuso yang lewat itu punya kita Pak. Ya, betul. Nah, sekarang yang terakhir Pak, mungkin saya tanya nih. Ini kan di media online itu Pak, di pasar online market kayak di Tokopedia, Bukalapak itu sudah Ya. ada penawaran bibit porang per kilonya 100 sampai 250 apa namanya calon tunas tuh, Ya. calon Biji per biji kilogram, per ya kan? kilogramnya. Kan kita ini kalau nggak paham, kita belanja banyak-banyak terus nggak jadi, Ya. nggak mau tumbuh kan, ini Ya, kan harus betul. kita pastikan. Nah, lebih baik Bapak kira-kira ada nggak solusi untuk petani mendapatkan itu Pak, mendapatkan bibit yang bagus langsung on the spot. Nah, itu lebih nyaman Ya. daripada kita online Pak. Coba. Kalau ada teman-teman yang sudah tanam dalam skala yang cukup ya kan. Ya, Mungkin nanti pas waktunya dorman kan mungkin juga ada kataknya. siap. Kalau kata itu kan bisa kita tanam kembali untuk pengembangan ya Ya kan. Pak, ya Pak. Nah, selebihnya kan kalau memang lebih kan bisa kita berikan ke teman-teman yang membutuhkan untuk memulai yang baru gitu loh. Ya, betul. Ya, itu. Foto-foto. Ya. Terus untuk Nah, saran saya untuk teman-teman yang pemula yang mau mulai yang nih. mau beli bibit, Siap. tolong hati-hati, Betul Pak. ya kan. Mending kita sesama teman yang sudah kita kenal, Ya, ya kan, betul. yang sudah kita kenal supaya kita tidak tertipu. Barangnya mungkin di dalam foto kalau jualan online mungkin bagus Ya, 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 tapi ya. nanti begitu nyampe udah beda dengan apa Betul. yang kita harapkan. Siap. Jadi teman-teman di komunitas ada kok, jadi bisa ke Nah, teman-teman komunitas Ya, yang Pak. ini. Nanti saya mau ikut komunitas Pak. Di sana Ya, itu di silakan. Rasau Sekondersei itu ada potensi lahan yang belum digarap kurang lebih 30 hektar Pak. Ya, Nah, siap. kebetulan ada juga lahan yang kami kelola itu kurang lebih 4 hektar. Hmm. Nah, jadi mungkin kita mulai dulu 1 hektar dulu atau setengah hektar, kita pelan-pelan bergerak. Yang penting Dan- ini Iya, harus kita pahami dulu ini Pak dari Iya. sisi sainsnya ya. betul. Ya. Sainsnya. Jadi tanam porang ini memang harus berkembang, Pak. Iya. Artinya apa? Sekarang kita tanam 1 hektar. Berikutnya harus nyiapin lahan lagi 2 hektar untuk hasil Iya. katak yang sudah kita peroleh itu kita kembangkan Pak. lagi. Namanya dia dalam hitungan teknik apa namanya Pak? Pergerakan apa namanya Pak? Iya. Kan dia tidak normal itu dia. Perkembangannya Perkembangan tuh. bibitnya itu, loh, perkembangan populasinya itu. Iya, Jadi nanti kan setiap tanaman kan menghasilkan katak, Pak. katak. Pak. Ya. Inilah katak gini ya. Ya. Jadi kalau kita tanam dari awal itu diperkirakan sekitar 4 biji katak yang dihasilkan. Satu Setiap pohon. tanaman, ya karena dia berganti tunas nanti Pak. Ini mati ya, muncul tunas lagi, ada kataknya lagi juga. Jadi nanti gini Pak. Jadi pada saat kita nanti panen ini dicabut atau dipotong Pak? Dipotong Pak. Oh, dia nanti mati sendiri Pak. Mati sendiri. Setelah mati sendiri itu namanya dorman. Ya kan? Dorman. Nah, setelah ini layu sudah lepas dari umbinya baru kita gali. Oh. Jadi nggak bisa dalam kondisi masih segar kita gali. Nah, ini juga Ya. pengetahuan Pak, sainsnya begitu. Takutnya petani itu karena tidak sabaran lagi mau jual dicabut Pak kayak ubi Pak. Oke Pak, ada pesan terakhir Pak, ada apa namanya last statement lah Pak, closing statement lah Pak. Ya, Ah, untuk teman-teman yang baru memulai jangan takut untuk segera memulai. Siap. Jangan kita nanti hanya jadi penonton. Orang lain sudah berlari, kita hanya sebagai penonton. Siap Nanti Pak. kita nggak bisa menikmatin. Oke Pak, saya kebetulan orang logistik Pak. Hmm. Saya kepingin pelabuhan Kijing itu nanti Ya, menjadi pintu siap. ekspor kita, porang Siap, kita Pak. ya. Itulah Kami makanya. juga sudah ada pembicaraan dengan teman-teman yang bisa Siap. ekspor. Siap Pak. Kalau kita bisa produksi chip, asal bisa sampai 1 kontainer, 2 kontainer, Kita bisa langsung kirim ekspor. lewat Kijing Ya, Pak, tahun depan kita betul. sudah mulai Pak. Nah, ya Pak ya. Ya. Iya Pak, makasih banyak waktunya Sama-sama. Pak ya. Terima kasih ilmunya kepada kami. Insya Allah kita akan sebarkan ini kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, ilmu pengetahuan, pengalaman baru untuk kita semua. Dan kita harus mulai dari Ya. sekarang. Ya, terima Harus. kasih. Ya, harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.